Oke, halo semuanya. Jadi, minggu ini kita akan masuk dalam materi baru ya, yaitu Statement of Financial Position. Nah, teman-teman, untuk teorinya kurang lebih teman-teman sudah bisa tonton di video laboratorium TRM, karena menurut aku itu jelas banget gitu ya, teman-teman. Nah, untuk topik ini kita akan bahas dalam satu pertemuan saja, karena menurut aku topik ini tuh, menurut aku sih, emang topik ini tuh tidak terlalu susah gitu. Cuma teman-teman harus tahu aja untuk pengklasifikasian akun-akunnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 3 dan problem 4. Ada revisi soal, cuman nanti akan pas revisinya nanti baru aku kasih tahu, oke, di poin mana kita ada revisinya. Oke, nah di sini kita mulai ya untuk problem 3. Problem 3 itu, Grande Incorporate merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai macam jenis kopi. Berikut merupakan laporan posisi keuangan perusahaan pada 31 Desember 2022. Oke, jadi di sini tuh udah ada laporan posisi keuangannya secara garis besar aja gitu ya. Jadi cuma dikasih tahu sub-subnya saja gitu. Nah, cuman rincian dari tiap akun yang ada di dalam um, aset-aset tersebut dan liabilitas tersebut dan equity tersebut itu sebenarnya masih berantakan semuanya. Jadi perlu kita lihat nih rinciannya kayak gitu ya. Nah, di sini kita dikasih lihat ada rinciannya. Oke, berikut merupakan rincian tambahan terkait laporan keuangan Grande Incorporate untuk tahun 2022. Yang pertama itu adalah long term investment, ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini, dia bilang Grande Incorporate memiliki tanah senilai 749 juta dan tanah ini dibeli karena diperkirakan bahwa harga tanah akan meningkat pada tahun 2025. Oke, kalau kayak gitu berarti sebenarnya tanah ini tuh dibeli bukan untuk kegiatan operasi, tapi untuk dia dibeli karena untuk dipegang atau diinvestasikan, karena dianggapnya nanti nilainya akan naik gitu pada tahun 2025. Kalau kayak gitu, berarti kita bisa bilang dia itu sebagai land held for speculation, senilai 749 juta. Oke, lanjut. Untuk udah bilang, perusahaan juga memiliki wesel tagih yang akan diterima pembayaran pada akhir tahun 2024. Oke, di sini belum ada nominalnya, nanti berarti kita akan sisihin nih. Lanjut, sampai akhir tahun 2022, Grande Incorporate belum membayarkan gaji manajer dan upah 10 barista yang dibayarkan setiap jamnya sebesar 51.000. Oke, berarti gaji manajer itu 12 juta dan barista itu setiap jamnya dibayarkan 51.000. Sampai tanggal 31 Desember 2022, jumlah jam kerja setiap barista yang belum dibayarkan adalah sebanyak 50 jam. Perusahaan juga memiliki nilai copyright sebesar senilai 67.430.000. Oke, copyright kita masukin dulu 67.430.000. Untuk salaries, wages and payable berarti kita masukin si 12 juta ditambah sama 10 barista dikali sama rate-nya 51.000 per jam dikali sama 50 jam yang belum dibayarkan. Oke, berarti 37.500.000. Nah, nilai long term investment itu kan 1.064.430.000. Berarti di sini kita masukin nih 1.064.430.000 kita selisihin sama si land held for speculation, kita selisihin sama salaries and wages payable dan copyright. Dapatnya 210.500.000 itu untuk nilai notes receivable-nya. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke property, plant, and equipment. Untuk property, plant, and equipment, di sini dia bilang terdiri atas tanah yang digunakan untuk kegiatan operasi. Oke, berarti tanahnya ini digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Berarti kita bisa mengklasifikasikan itu sebagai land. Lalu, ada bangunan yang sedang dalam proses pembangunan atau construction in progress senilai 436.500.000. Oke, kita masukin sini. Lalu, Ordinary Share Dividend Distributable atau OSDD senilai 546.350.000. Dan yang terakhir itu, laba ditahan perusahaan tercatat 81.430.000. Jadi certain earning ya, laba ditahan ya, 81 ke 30. Oke, lanjut.
kita mau cari nilai lainnya nih berapa. Diketahui bahwa properti and plant and equipment itu nilainya 1.314.280.000. Kita kurangin nih sama si construction in progress. Kita kurangin sama construction in progress, kita kurangin sama ini, Kita selisihin gitu ya. Nah, construction in progress tadi kan nilainya itu adalah 436.500. Oke, nah berarti nilai land kita itu sebenarnya 250 juta. Oke, kita lanjut ke intangible asset. Di sini, Grande Incorporated memiliki customer list senilai 32.680.000. Lalu, dia punya biaya pengembangan yang sudah dikapitalisasi, gitu ya. Jadi ada biaya pengembangan yang sudah dikapitalisasi atau capitalized development cost senilai 32.560.000. Oke. Nah, lalu dia juga punya beberapa aset, ada ruko dan mesin. Ruko itu berarti building, mesin itu berarti ya mesin gitu ya. Nah, kalau ruko yang diperoleh pada awal tahun 2018 dan didepresiasikan menggunakan straight line method selama 20 tahun. Sampai akhir tahun 2022 tercatat akumulasi depresiasinya itu adalah 175 juta. Di sini kita tulis dulu 175 juta. Itu untuk akumulasi depresiasinya. Nah, untuk machine book value-nya itu berarti kita bisa aja langsung cari selisihnya nih dari si nilai intangible asset. Intangible asset-nya itu kan 394.140.000. Kita kurangin aja ini semua. Oke, dapetnya 153.900.000. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti tinggal satu akun gitu ya dari 4 akun yang ada dalam satu klasifikasi, nah kalian bisa langsung aja selisihin tuh sama totalnya yang udah dikasih tahu di soal kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke other asset. Oke, other asset. Grande Incorporated memiliki kendaraan yang akan dijual. Oke, berarti kendaraan ini sebenarnya udah nggak dipakai nanti. Tapi, dia itu akan dijual, gitu ya. Jadi, kita bisa bilang itu adalah vehicle held for sale. Nilainya itu ada sebesar 230 juta. Lalu, ada dia juga punya investasi pada Lateco sebesar 127.800.000. Lalu, dia itu ada lanjut nih investasi non trading, oke? Lalu dia juga ada piutang usaha 53 juta. Piutang tuh berarti kasus pembelian 53 juta versus 29.000. Lalu dia juga ada pinjaman dari bank CBNB. Nah, banknya ini tinggal kita sisihin aja. Berarti other asset itu kan nilainya 625 juta 29.000 gitu ya. Kita selisihin nih. Oke, dapat hasilnya itu untuk nilai bank loan-nya adalah sebesar 213.500.000. Oke, kita lanjut ke bagian current asset. Nah, untuk bagian current asset terdiri dari iklan dibayar di muka dengan nilai lebih rendah 2.680.000 dari customer list, di mana iklan ini akan dibayarkan untuk 3 tahun pada akhir tahun 2022. Oke. Nah, abis itu berarti si prepaid advertising ini kita langsung masukin nilainya, yaitu lebih kecil 2.680.000. Oke, lebih 30 juta. Abis itu, oke. Nah, akan dibayarkan 3 tahun pada akhir tahun 2022. Barang dagang senilai 32.400.000. Lalu, cadangan kerugian piutang senilai 3.500.000 dan dia punya wesel bayar atau notes payable. Nah, cara carinya sama aja dari selisih current asset itu
adalah 241 juta 35.000. Kita kurangin sama prepaid advertising, sama inventory. Nah, ini. Dapat itu ada 175 juta 135.000. Oke. Nah, ayo kita lanjut sekarang ke bagian equity. Oke. Jadi ini yang gantian aku naikin. Ini turunin. Ini aku naikin. Oke. Nah, nilai equity. Diketahui saham istimewa yang diterbitkan oleh Grande Incorporate adalah sebanyak 101.500 lembar dengan par 5.000 dan agio saham sebesar 142.500.000. Oke, jadi kita masukin dulu nih, berarti 101.500 dikali sama 5.000. Oke, habis itu agio sahamnya berarti share premium preference-nya itu adalah sebesar 142.500.000. Sedangkan untuk saham biasa diterbitkan oleh Grande Incorporate sebanyak 150.000 lembar diterbitkan dan 149.765 saham yang beredar dengan par 3.200. Agio saham sebesar 170 juta. Oke, ini masukin dulu. Agio sahamnya 170 juta. Nah, berarti untuk ini kita langsung masukin aja si nilainya ya. Nilainya itu berarti kan ada 150.000 lembar dikaliin sama parnya 3.200. Oke. Nah, nanti tapi kan yang dia issued sama yang outstanding itu kan beda. Nah, nanti itu akan dimasukin kemana? Oh, selisihnya itu akan nanti kita masukin ke treasury share kayak gitu ya. Tapi di sini belum dicatat aja. Nanti kita akan catat dia di SOFP-nya kayak gitu. Nah, terakhir dia bilang pendapatan dividen sebesar 235 juta 235.000. Oke, ini kalau kita gabungin ini harus hasilnya itu adalah oke, udah sama ya sama yang di soal ya untuk nilai equity-nya. Oke, nah itu untuk equity. Untuk non-current liabilities, Grande Incorporate memiliki hutang obligasi dan hutang hipotek sejumlah 565 juta 565 juta. Oke, 565 juta. Di mana hutang hipotek lebih tinggi 75 juta daripada hutang obligasi. Perusahaan juga memiliki kas nilai 235 juta 830.000. Oke. Nah, di sini nih. Dia bilang obligasi tambah mortgage sama dengan 565.000. Obligasi tambah obligation. 565 ya tadi ya. Nggak salah. Ya, 565 juta. Nah, pilihan mau ya. Nah, diketahui kalau misalkan mortgage itu lebih tinggi 75 juta. Berarti X ditambah. Berarti kan 2X ditambah. Oh, ini deh. X ditambah X tambah 75 juta dong. Ya enggak? Ini kan logikanya sama dengan 565 juta. Nah, berarti 2X tambah 75 juta sama dengan 565 juta. Berarti 2X sama dengan 565 kurangin 75. Oke, per 90 juta. X
Berarti X sama dengan ini bagi 2. Oke. Nah, berarti diketahui nilai obligasi itu adalah sebesar 245 juta. Nilai mortgage-nya ini ditambah 75 juta. Oke. Nah, nilai restricted cash-nya kan dia bilang dan memiliki restricted cash. Nah, kita lihat nih, nilai non-current liabilities itu kan 987 juta ya. 730.000. Kita kurangin sama loss payable, kurangin sama mortgage, kurangin sama cash. Jadi nilai itu adalah 186 juta 900.000. Oke, itu untuk non-current liabilities. Kita lanjut ke current liabilities. Diketahui bahwa Grande Incorporate memiliki beban terutang atau accrued expense senilai 348 juta 500.000. Lalu ada hutang usaha atau accounts payable senilai 269 juta 300.000. Dan ada bond sinking fund senilai 209 juta 334.000. Nah, hutang bunga sebesar 39 juta 200.000 dan sisanya itu adalah income tax expense. Berarti ini tinggal kita selisihin aja. Untuk current liabilities itu nilainya itu adalah 1 miliar 115 juta 1 miliar 115 juta 949 dikurangin sama ini kurangin sama ini kurang sama ini kurang sama ini dapat itu adalah 229 juta 215.000. Oke. Nah, jadi ini teman-teman kita udah berhasil pindahin yang dari soal ke sini gitu ya. Jadi kita udah selesai nih pindah-pindahinnya. Nah, ini aku susun ulang. Untuk SIP-nya juga udah aku siapin, jadi tinggal kita langsung isi aja. Oke? Oke. Nah, ini aku pindahin sini. Nah, kita mulai dari long term investment. Land held for speculation itu termasuk dalam long term investment karena kan anggapannya itu dia untuk investasi gitu ya. Nah, kita masukin sini berarti masukin 749 juta. Notes receivable. Kenapa notes receivable masukin ke long term investment? Karena notes receivable itu kan nggak perlu adjustment ya. Dan nanti kan kita akan dibayarkan. Nah, itu akan nanti masukinnya ke sini gitu. Jadi, kalau yang nggak perlu adjustment itu bisa diasumsikan ke long term investment gitu. Contoh yang perlu adjustment tuh apa? Kayak prepaid. Prepaid itu kan nanti perlu kita adjust. Yang harus kita adjust sebagai non-current liabilities, non-current asset dan current assetnya kayak gitu. Nah, kita nggak perlu adjust kan notes receivable karena notes receivable nanti akan dibayarkan nilainya ya sesuai dengan perjanjiannya, yaitu senilai 2020 yaitu pada tahun 2024. Jadi kita bisa langsung masukin dia ke long term investment. Ini nilainya adalah 210.500.000. Ada investment in Lateco, dia itu kan berupa non-trading, kalau nggak salah ya, di soal tadi di bagian other asset, dia bilang investasi non-trading, artinya investasi ini tuh bukan untuk transaksi sehari-hari, di mana dia akan menyimpan itu untuk jangka panjang. Nah, kita bisa masukin dia sebagai long term investment nih, di 120.800.000. Nah, terakhir itu ada si bond sinking fund. Bond sinking fund itu kita bisa masukin si 229 juta. Nih. Nah, kita harus selalu totalin ya, teman-teman. Nanti teman-teman di ujian juga harus totalin. Seperti ini, kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke property, plant, and equipment. Jadi, ini itu adalah total untuk long term investment-nya, kayak gitu ya. Jadi, ini udah yang SOLP yang udah bener lah, kayak gitu. Yang di soal itu SOLP yang masih salah-salah, gitu yang ini. Oke, lanjut ke property, plant, and equipment. Kita masukin nilai land. Nilai land itu kalau di soal, tadi kita dapatnya senilai 250 juta. Oke, ini aku tandain deh yang udah kita iniin, berarti kita warnain kuning. Jadi nggak pusing ya. Ada ya. Nah, kita masukin nilai si land juga udah. Ini aku warnain. Nah, building kita nggak dikasih tahu nilainya, cuma kita dikasih tahu itu adalah accumulated depreciation ya, senilai 175 juta. Oke, nah building ini diperoleh awal tahun 2018.
Berarti kalau sampai dengan akhir tahun 2022, itu kan berarti udah 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Udah lewat 5 tahun gitu ya teman-teman. 5 tahun itu depresiasinya itu 175 juta akumulasinya 5 tahun. Berarti kalau kayak gitu 5 tahun 5 tahun itu sama dengan 175 juta. Oke, berarti dia bilang itu kan straightnya sama 20 tahun. Berarti anggapannya kayak gini dong. X per 20, ini aku jadiin. Ini kita aljabar dikit ya. Dikali sama 5 tahun. Di sini sama dengan 175 juta. Ya enggak? Kayak gini. Oke, kayak gini ya. Berarti anggapannya itu kan kayak gini. 5X sama dengan si 175 juta kita kaliin sama 20. Ya kan? Nah, habis itu jadi kita tinggal cari si X saja. X sama dengan ini dibagi sama 5. Berarti 700 juta. Jadi nilai buildingnya itu adalah 700 juta. Kayak gitu. Nilai buildingnya. Jadi cara-caranya kayak gitu. Tinggal kamu manfaatin aja informasi si accumulated depreciation buildingnya. Nah, oke. Kalau gitu kita bisa cari tahu nih, book value berapa. Book value itu kan yang selalu dicatat ya di dalam SOFP gitu. Berarti aset tuh selalu net kayak gitu lah anggapannya. Nah, ini 525 juta untuk si building. Untuk si mesin itu cuma dikasih tahu kayak BV-nya doang ya. Tadi kita dikasih tahu itu book value mesin itu ada 153.900.000. Oke. Nah, di sini kita lihat nih dari soal. Mesinnya dengan bukunya segini. Dan disusutkan dengan metode unit aktivitas di mana kapasitasnya sebanyak 5.000 jam. Pada tahun 2022 sudah digunakan selama 950 jam. Oke. Berarti sebenarnya balik lagi pakai aljabar lagi ya. Berarti ini aku naikin ke atas ini deh. Ini buat si building. Nah, kalau buat si mesin, berarti kan perhitungannya kayak gini dong. X dibagi sama 5.000 jam, ya kan? Tadi sesuai kapasitasnya dia. Oke. Oh, kalau gitu sorry, bukan X. Berarti X di sini kurang sama si X dibagi 5.000 jam dikali sama 950. Kayak gini kan berarti. Anggapannya X kan book value, di atasnya book value. Kalau book value itu kan berarti cost dikurangin sama accumulated depreciation. Cost dikurangin sama accumulated depreciation, dapatnya itu sebesar 153.900.000. Ini jawabannya. Sama dengan, nah kayak gini deh. Ini kayak gini. X dikurangin sama X dibagi 5.000 dikali 950, dapatnya adalah 153.900.000. Oke, kalau kayak gitu, berarti kan anggapannya X dikurangin sama 950X dibagi sama 5.000 dong. Anggapannya kayak gini. Ya kan? Sama dengan 153.900.000. Bentar. Nah kayak gini. Nah, oke, ini aku kali 5.000 semua, berarti 5.000X dikurangin sama 950X
sama dengan 153.900 dikali sama 5.000. Oke, dapat segini. 5.000 dikurangin 950 itu adalah 4.050. Oke, berarti X 4.050. Oh, sorry, ini. 4.050 X sama dengan 369 juta ini. X sama dengan, berarti ini dibagi sama ini. Nah, berarti nilai si mesin itu adalah 190 juta. Oke, ini aku masukin sini. Nah, kalau kalian mau ngecek nilai depresiasinya berapa, nilai depresiasinya berarti ya tinggal si 190 juta dibagi sama 5.000 dikali sama 950. Itu 36.100. Ini kalau dikurangin, hasilnya itu adalah 193.900.000. Berarti udah benar nih, kayak gini. Oke? Nah, kalian tetap harus cari ya. Nanti kalau misalkan di ujian harus cari nih, ini juga. Karena itu nanti akan termasuk dalam bobot poin. Oke. Ini udah. Nilai mesin DV sama nilai accumulated depreciation building udah. Construction in progress. Construction in progress itu tadi di sini. Masukin juga nilainya itu adalah senilai 436.500.000. Ini tinggal kita jumlahin aja, dapatnya itu adalah ini bawah garis gak sih harusnya? Ini juga. Oke, nah ini mungkin aku minusin aja kali ya, karena aku punya depreciation. Ini aku... Oke, nah kayak gini. Oke, udah untuk property plant and equipment. Nah, lanjut. Maaf guys, aku agak ini dikit. Nggak suka gitu dari tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke si intangible asset. Intangible asset ini berarti kita masukin nih nilainya copyright. Nilai copyright itu tadi adalah 67 juta. Nilai customer list 32 juta. Dan capitalized and development cost. Nah, kita langsung masukin aja ya. Ini gampang ya. Tinggal kita jumlahin. Oke, kita jumlahin juga. Oke, customer list, development cost udah. Copyright. Construction in progress juga udah. Oke. Nah, kita masuk ke other asset. Other asset ini jadi kita ada si restricted cash ya, senilai 186.900.000. Lalu ada vehicle held for sale. Ini kita masukin juga 130 juta. Nah, ini yang aku bilang. Tadi, prepaid advertising, kita tahu di current asset, dia bilang itu kan iklan dibayar di muka itu untuk 3 tahun. Dibayarkan untuk 3 tahun pada akhir tahun 2022. Kalau gitu berarti adjustment-nya itu dimulai pada tahun 2023, 2024, 2025 dong. Nah, berarti kita bisa mengklasifikasikan si prepaid advertising khusus untuk tahun 2023 itu adalah sebagai current asset. Tapi untuk tahun 2024 dan 2025 itu kita akan klasifikasikan dia sebagai non current asset dan kita akan masukin dia ke other asset gitu ya. Karena yang kita boleh ngakuin sebagai current asset itu hanya ya udah jangka waktu 1 tahun kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh langsung tulis nih di sini prepaid advertising 30 juta tuh nggak boleh. Kita cuma bisa mengakui 1 tahunnya aja. Berarti 30 juta dikali sama 1/3 kan, jadi dia baru bayar itu akhir tahun 2022 ya, jadi dimulainya itu tahun depan. Nah, prepaid advertising yang masuk di sini itu berarti 30 juta dikali sama 2/3. Oke, ini kita jumlahin. Oke, berarti ini aku taruh di atas dong harusnya. Tadi udah bener ya. Maaf guys, karena kita mau jumlahin.
Oke, berarti total non-current asetnya tinggal kita jumlahin 3, 252, 004. Oke. Nah, lanjut kita ke current asset. Tadi baru prepaid advertising. Kita masukin si inventory 32.400.000. Kita masukin si accounts receivable. Nilainya itu adalah 33 juta ya. Oke. Nah, accounts receivable ini kita juga harus catatkan net. Kita harus kurangin sama apa? AR ya pasangannya ya sama AR AFDA dong gitu ya. Jadi kita cari netnya yaitu senilai 30.229.000 dan terakhir kita akan masukin si cash. Cash itu 253. 235, sorry. Ini kita udah juga. Ini udah. Ini juga udah. Mana lagi nih? Ini juga udah. Nah, ini kita jumlahin. Jadi total current asset itu adalah 328.459.000 dan total asetnya tinggal kita jumlahin aja, berarti total non current aset dan total aset 3.580.463.000 itu buat total aset kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam equity kita. Nah, untuk share capital preference ini kita langsung masukin aja ya, nilainya sebesar jadi 507.500, share capital ordinary juga sebesar 480 juta. Nilai OSTD juga kita akan masukin, ini senilai 546 juta. Share premium preference senilai 242.500, share premium ordinary senilai 170 juta. Return earnings itu senilai 81 juta. Mana tuh return earnings? Ini dia. Terakhir, treasury shares. Nah, ini yang aku bilang tadi itu kan kita ada 150.000 lembar. Kita kurangin sama outstandingnya, yaitu 149.765. Nah, kita kaliin sama harganya. Nah, di sini kita akan asumsiin nih, treasury shares asumsi kalau cost itu sama kayak parnya share capital ordinary, jadi 3.200. Oke, dapat kita total equity, ini aku bold dulu, itu sebesar 1.927.024.000. Oke, nah di sini kita masukin si nilai ada bonds payable di sini nilainya itu 245 juta ya tadi ya. Ada mortgage payable sebesar 320 juta. Oke, nah ini aku ini dulu. Oke, ini oke. Nah, lanjut. Notes payable 175 juta. Oke, ini udah juga. Lalu kita masukin bank loan 213.500.000. Ini juga udah. Ada total long term liabilities. Oke, ini berarti di sini ya. Nah, ini bisa tulis total non current liabilities aja deh. Oke, 953.635.000. Nah, untuk salaries and wages payable oke. Nah, untuk salaries and wages and payable tadi itu mana nih? 37.500.000 ya. Nah, di sini tadi itu kita kan cuma dibilang ada hutang obligasi ya yang di nomor 7. Nah, di sini
kita harus tambah informasi nih, kalau misalkan obligasi ini tuh punya bunga hutang gitu ya, khusus buat obligasi aja, punya bunga hutang yang akan dibayarkan tiap awal tahun sebesar 5.300.000 kayak gitu. Jadi kan berarti kan di at the end of the year kita akan bikin interest expense pada interest payable gitu ya. Nilai itu adalah 5.300.000. Nah, kita kan juga punya di sini 39.200.000. Kalau gitu tinggal kita tambahin aja. Berarti si interest payables-nya itu senilai 39.200.000. Kita tambahin sama interestnya si hutang obligasi yaitu 5.300.000. Oke. Lanjut, kita masukin nilai si accrued expense dan bonds payable. Dan accounts payable. Oke. Total current liabilities ini. Nah, teman-teman, tadi sih aku lupa bilangnya di awalnya, cuman harusnya teman-teman udah tahu sih. Dari AD harusnya juga pernah dibahas juga tentang SOFP. Itu kan berarti teman-teman itu harus mengurutkan ya dari yang paling gak liquid sampai yang paling liquid kayak gitu anggapannya. Nah, di sini paling gak liquid itu long term investment. Paling liquid itu adalah cash. Nah, urutannya itu harus selalu kayak gini. Atau minimal kepala ininya deh, benar deh ya teman-teman. Nah, tapi untuk khusus current asset cash itu harus selalu terakhir. Kayak gitu ya. Karena dia itu ada paling liquid, jadi taruh di paling sini gitu. Nah, ini udah. Nah, sekarang ini terjemahin. Total equity dan total liabilities. 3584 oke? Sama kayak total aset. Oke, itu baru problem 3. Kita masih ada problem 4. Oke, ini bentar, aku warnain balik ke warna putih dulu. Oke. Nah, kita masuk ke problem 4. Untuk problem 4, itu adalah si Big Box Co. Yaitu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri musik. Berikut merupakan laporan posisi keuangan perusahaan pada 31 Desember 2022. Oke, ini udah jelas SOFP-nya pasti salah ya. Karena jumlah debit aset dan equity liabilities-nya ini udah beda gitu. Berarti ada something strong nih buat di SOFP ini gitu. Nah, kita udah dikasih rincian tambahan terkait laporan keuangannya. Nah, ini kemudian dikit lah ya. Harusnya udah kelihatan nih. Oke. Nah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah long term investment. Terdapat wesel tagih dari Hot Sauce Co. yang akan dilunasi dalam waktu 2 bulan senilai 15 juta 160.000. Oke. Dia bilang dalam waktu 2 bulan. Oke, yang ini khusus ini not receivable dalam waktu 2 bulan. Oke, kita masukin si 15 juta 160.000. Lanjut, dia bilang ada agio saham istimewa atau share premium preference senilai 63 juta 479.000. Lalu ada beban yang belum dibayarkan atau accrued expense senilai 153 juta 650.000. Oke. Nah, kayaknya itu ada revisi sini deh. Oke, ntar. Nah, ini ada revisi sini. Nilai current asset itu jadinya 393 juta 981.600 dan itu akan berpengaruh ke nilai total asetnya juga yaitu senilai 3 miliar 523 juta 182.200. Oke. Kalian bisa pause video ini untuk lihat revisinya. Ini adalah revisinya. Ada juga revisi untuk yang ada equipment. Nanti kita akan catat equipment itu di nanti kita akan lihat ya, oke. Nanti kita akan lihat, pokoknya kita akan di intangible asset harusnya. Nih, memiliki peralatan audio. Nah, peralatan audio ini dimiliki sejak tahun 2020. Dan lalu ada revisi juga di current asset, itu akan anggapannya, kan dia bilang, mana nih current asset? Iya current asset. Cash and mana ya? Kok aku mendadak ini sih? Bentar.
Oh, di sini nih. Current asset, restricted cash itu ada senilai 13 juta. Habis itu oke. Oke. Nanti kita lihat yang ini ya. Oke, nanti kita lihat yang ini, oke? Aku jadi bingung. Oke, nanti kita lihat yang itu. Kita fokus di sini dulu. Oke, nomor 1, dan tanah yang dibeli dengan tujuan spekulasi. Berarti ada land held for speculation. Nah, itu kita lihat untuk long term investment, nilainya itu adalah 408, 390 juta. Oke, 408 juta, 399.000 dikurangin. Dapat hasil akhirnya itu adalah untuk land held for speculation itu adalah 176 juta 50.000. Itu ya. Nah, lanjut ke property plant and equipment. Bitbox Co memiliki hutang hipotek sebesar 376.598.000 hutang hipotek berarti mortgage payable. Masukin 376 plus 98. Oke. Lalu memiliki wesel bayar. Ini notes payable yang sebesar 27.430.000 yang akan dibayarkan dalam waktu 10 bulan. Berarti di bawah setahun ya. Jadi dia akan masuknya ke current liabilities. Pada 30 Desember 2022, perusahaan juga memperbarui sewa pada Hello Future Property yang dibayar di muka sebesar 47.500.000 untuk 5 tahun. Oke. Dan dia bilang perusahaan juga memiliki tanah yang akan dijual. Kalau di problem sebelumnya itu adalah vehicle held for sale, di sini itu adalah land held for sale. Jadi ada tanah yang mau dijual ya teman-teman. Untuk nilai properti plant and equipment itu adalah 831.528.000. Ambil dari SPP di soal, kalian selisihin aja sama mortgage payable, sama notes payable, dan sama prepaid rent-nya. Oke, dapat land yang akan dijual atau land held for sale itu adalah 380 juta. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ngerasa video ini agak terlalu cepat, teman-teman bisa pause, bisa mundurin lagi, kayak gitu ya. Oke, aku lanjut dulu. Ada intangible asset. Perusahaan memiliki lisensi senilai atau license senilai 125 juta 357.000. Lalu agio saham biasa atau share premium ordinary yang nilainya lebih rendah 2.062.000 dari hasil bayar milik Glitchmode Inc. Berarti dari sini dari 27 juta ini hasil bayarnya kita kurangin sama 2.062. Oke, 25368. Lalu, nah ini tadi yang aku bilang nih. Dia punya peralatan audio senilai 360 juta. Itu adalah nilai audionya, berarti cost-nya gitu ya. Senilai 360 juta. Peralatan audio ini dipunyai sejak awal tahun 2020. Dan manfaat ekonomis adalah 8 tahun dan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Oke. Habis itu dia bilang jadi 2019 dengan 2020. Sisanya adalah kas perusahaan. Oke. Nilai intangible asset itu adalah 745 juta. 332.745. Kita kurangin sama license, kita kurangin sama sharing risk sama itu. Dapatnya itu adalah kasnya 234.607.500 harusnya. Oh iya, aku lupaan sini. Oke, kayak gitu harusnya. Oke, mantap. Oke, ayo kita lanjut. Ke other asset, terdapat piutang usaha dan accumulated other comprehensive income (AOCI) sejumlah 451.029.400, di mana AOCI memiliki nilai lebih rendah 98.170.200 dari piutang usaha. Perusahaan juga memiliki paten, ini aku sebenarnya dengan patennya 3496 dan laba perusahaan disahkan oleh. Nah, sekarang kita hitung nih. Sama kayak tadi ya. Berarti X itu adalah accounts receivable. Oke.
ditambah sama AOG X dikurangin sama 98 170 200 sama dengan 451 029 800. Kayak gini kan ya? Oke, berarti sama dengan 2x minus 98 170 200 sama dengan 451 029 800. Nah, berarti 2x sama dengan 451 029 800 ditambah sama 98 170 200. Oke, dapatnya itu adalah 549.200.000. Berarti X sama dengan 274.600.000. Ini adalah nilai si accounts receivable-nya. 274.600. Nah, AOC-nya berarti ini dikurangin 98 170 200. 176 49 400. Oke. Nah, kita lihat di other asset kan dia bilang dan laba ditahan perusahaan. Berarti kita lihat other asset itu nilainya adalah 1.144.001 100 kurangin sama ini kurangin sama ini. Berhasil itu adalah 658.275.300. Oke, itu buat melahirkan nilai kita. Lanjut ke current asset. Current asset, perusahaan memiliki trading securities senilai 54 juta 380.000. Lalu dia juga punya dia beli kembali nih treasury shares-nya dengan harga lebih tinggi $100 dari par. Kas yang ditahan oleh perusahaan itu adalah senilai 13.643.000. Oke. Dan terdapat saham istimewa sebanyak 20.500 lembar dengan par 13.000. Oke, berarti ini 246 juta. Ini. Oke. Kayaknya di sini ini tuh bukan perusahaan juga memiliki kas yang disisihkan. Tapi ini tuh perusahaan juga memiliki allowance for doubtful account gitu ya. Jadi sebenarnya bukan kas yang disisihkan, tapi dia itu adalah allowance for doubtful account. Karena di sini kita udah punya kas yang ditahan restricted cash. Jadi kas yang disisihkan ini diganti jadi allowance for doubtful account aja, kayak gitu. Oke? Nah, treasury share dia bilang lebih tinggi 100 dari parnya. Nah, kita cari tahu nih parnya si nih, saham biasa itu dengan jumlah senilai ini. Berarti saham biasa itu ada di kan. Oke. Berarti di sini si 145 juta ya. Nah, berarti kalau 145 juta kita bagi sama 15.000 lembar saham, itu hasilnya parnya adalah 9.607. Bentar deh. Oh, ini ada 500-nya ya, aku lupa. Ini di sini juga. Hati-hati ya guys, aku aja ini. Soalnya nanti Eugene juga harus spam. Oke, para lembar itu 9.700. Berarti di sini treasury share itu nilainya dia bilang kan 100 rupiah lebih tinggi. Berarti ada 9.800 kita kali sama 457.
Oke, 4478.600. Sisanya akan masuk ke launch order pool account. Nilai current asset itu tadi ada yang revisi ya. Nilai current asset itu jadi 393.981.600. Nah, ini sebenarnya kurang ini di orangnya. Oke. Nah, dapat allowance for doubtful account itu udah 75.480.000. Oke. Jadi bukan kas yang disisihkan, tapi ganti jadi ada. Oke, itu. Oke, lanjut ke equity. Oke. Nah, di equity ini pada bulan November 2022, Bitexco mengumumkan ada bagian dividen atau OSDD sebesar 178.608.000. Oke. Lalu dia juga punya bangunan yang sedang dalam proses konstruksi atau construction in progress itu senilai 76.843.000. Habis itu dia punya bank loan. Bank loannya ini pinjaman bank yang akan berlangsung dalam waktu 6 bulan senilai 45.570.000. Oke. Dan trademark ditinggal sisanya aja. Equity itu totalnya adalah 325.764.000. Kita kurangin aja. Oke, dapatnya 24.643.000. Itu untuk nilai si trademarknya. Oke, kita lanjut ya semua ke non-current liabilities. Oke, dikit lagi, ayo. Dia punya franchise, nilai itu 55.685.900. 55685 honor lebihan. Oke, kayak gini ya. Mobil expander yang digunakan untuk operasional jadi sejak 2020 memiliki umur manfaat 5 tahun dan disusunkan dengan metode garis lurus. Sampai akhir tahun tercatat akumulasinya senilai segini. Oke, berarti kita bercari lagi nih. Ini nilainya ada 252.300.000. Lalu, hutang bunga pinjaman perusahaan senilai 33 juta. Dan dia punya pension fund, dana pensiun perusahaan gitu ya. Kalau kita lihat total non-current liabilities itu kan 467.415.900. Kita kurangin nih. Dapat hasilnya itu adalah 126.430.000. Oke. Oke, kita lanjut ke current liabilities terakhir nih. Dia bilang menerbitkan 15.000 lembar saham biasa dengan jumlah nilai 145.500.000. Itu adalah untuk nilai saham biasanya. Perusahaan juga punya utang obligasi senilai 275 juta. Habis itu dia juga punya hutang usaha atau accounts payable senilai 175.348.900. Dan dia punya provision for pension senilai 265.432.000. Dan tanah untuk kegiatan operasional berarti land aja ini akan jadi non-current asset 573.920.000. Nah, abis itu dia punya investasi non-trading. Oke, non-trading ya teman-teman. Itu di Glitch Incorporate dan kita cari selisihnya aja. Di sini kita tahu nilai current liabilities itu adalah 1.818.400.900. Kita kurangin aja sama ini semua. Oke, dapat hasilnya akhirnya itu adalah 383.200.000. Itu adalah nilai untuk investment in Glitch Incorporate ya. Oke. Nah, itu udah selesai nih ngesortirnya. Nah, paling ini tinggal kita masukin aja ke dalam SLSP-nya gitu ya.
Oke, kita masukin nih. Kita mulai dari long term investment. Kita masukin si land held for speculation. Oke. Untuk land held for speculation ini, tadi nilainya itu adalah mana ya? Ya, 176 juta. Oke. Iya, aku ingin lagi. Habis itu ada si pension fund, kita masukin juga. Itu nilainya adalah 126 juta. Dan ada investment in Glitch Incorporate. Dia non-trading, jadi masukinnya ke long term investment. Oke, ini udah. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja, berarti oke, lanjut ke property, plant and equipment. Di sini property, plant and equipment itu kita dapat nilai land, jadi kita baru cari 573 juta ini. Ini kita kuning dulu. Lalu untuk nilai equipment, tadi kayak kita cuma dikasih tahu cumulative-nya doang ya. Untuk si mana nih? Oh, sorry. Untuk nilai equipment kita dikasih tahu langsung cost-nya. Oke, 360 juta tadi itu yang dikasih cumulative-nya itu kayaknya vehicle deh. Nah, equipment 360 juta. Oke. Kita lihat di sini. Tangible asset. Oke. Dia sejak awal tahun 2020 revisi, manfaat ekonomisnya 8 tahun, dan saldo menurun ganda. Oke. Jadi kita akan cari tahu nih, equipment. Oke, kita akan cari tahu, dia itu adalah 8 tahun, awal 2020, double declining ya. Nah, berarti cari rate-nya dulu. Jadi rate-nya kan 2 kali 100% dibagi 8. Itu berarti 0,25. Dari awal tahun 2020, 2021 sampai tahun 2022, itu berarti equipment itu kan 360 juta. Dikali sama habis itu ini nih, oke. Ini aku taruh kayak gini, ini. Oke. Berarti kalau dijumlahin sebenarnya ini tuh nilainya adalah 208.125.000. Ini minus ya, cumulative depreciation. Berarti dapatnya equipment-nya itu adalah 151.875. Oke. Lanjut ke vehicle. Vehicle kita cuma dikasih tahu cumulative depreciation-nya doang nih. 252.300.000. Kita lihat tadi equipment udah ini ya. Di non-current liabilities. Expander digunakan untuk operasional, disusutkan manfaatnya 5 tahun, disusun metode garis lurus. Oke, berarti dia dari tahun 2020 straight line 5 tahun 2020 juga. Kalau kayak gitu, berarti aku bisa bilang bahwa si 225.300.000 ini sama dengan X dibagi 5, lalu dikaliin sama berapa tahun nih? 2020, 2021, 2022, berarti dikali sama 3. Oke? Aku bisa bilang kayak gini. Berarti aku bisa bilang sama dengan 3X dibagi sama 5. Lalu, aku bisa bilang 3X sama dengan si 252.300.000 ini dikali sama 5. Lalu tinggal X sama dengan ini dibagi sama 3. Itu jadi nilainya, yaitu adalah nilai si vehicle-nya bisa bilang itu adalah 420.500.000. Nah,
ini kita tinggal aja dapat book value vehicle-nya. Kita dapat book value equipment, dapat book value vehicle. Jadi tinggal tambahin si construction in progress itu 6.843. Oke, nah ini tinggal aku jumlahin dapat nilai property plant and equipment ya, yaitu 970.38. Oke, jadi kalau misalnya ada yang masih bingung untuk perhitungannya, boleh feel free untuk kabarin aku ya, nanti akan aku bantu. Nah, ini udah untuk property plant and equipment, kita akan masuk ke nilai intangible asset, itu ada si trademark. Mana trademark? Ini. Lalu ada nilai paten. Mana paten? Ini. Ada nilai franchise. Franchise, mana nih ya? Dan nilai license. Oke. Tadi itu kita udah construction in progress, kita udah masukin. Trademark udah masukin. Franchise juga udah. License sudah. Paten. Oke. Nah, ini tinggal aku jumlahin aja, berarti dapatnya itu adalah 240.381.900. Itu baru untuk intangible asset. Untuk other asset, nah di sini kita ketemu si prepaid rent nih. Prepaid rent itu tadi adanya di mana tuh? Nah, di sini ya, sebesar 47.500.000. Bentar, aku shuffle sama ini. Oke. Prepaid rent, dia bilang sewanya itu untuk 5 tahun, 47.500.000, dan dia baru update di 30 Desember 2022. Berarti kalau kayak gitu, bisa kita bilang kalau prepaid rent yang di tahun, yang dianggap other asset itu adalah sebesar 47.500.000, kita kaliin sama 4/5. Ingat ya teman-teman, current asset itu cuma boleh within 1 tahun doang. Berarti kalau misalkan dia baru perbaharui di 30 Desember, artinya itu kan itu udah di akhir tahun 2022 gitu ya. Baru kita anggapnya itu di tahun depan kayak gitu. Nah, berarti kita akan khusus untuk catat di current asset itu adalah untuk yang di tahun 2023. Untuk sisa tahunnya itu akan kita catat di other asset. Jadinya untuk di sini untuk prepaid rent-nya ini itu nilainya ada 47.500.000, kita harus 1 bagi 5. Oke, nah itu kayak gitu caranya. Nah, kita masukin juga si restricted cash nilai 13.43 dan kita masukin land held for sale. Terus lanjut. Restricted cash, prepaid rent, mortgage, land held for sale. Oke. Oke, nanti lo masukin itu aja. Nah, ini kita sum. Dapatnya 431.643. Ini kita sum lagi. 2328.542.900. Oke. Nah, kita masuk ke sekarang ke bagian current asset. Itu current asset kita masukin dulu nih nilai trading securities itu 54.380.000. Lalu kita masukin nilai accounts receivable, ingat harus net. Jadi 274.600.000 kita kurangin sama allowance for doubtful account, isi 75.480.000. Itu berarti kita tinggal sama aja, ini dapatnya adalah sebesar 199.120.000. Ada notes receivable juga yang tadi pertama kali short term ya, 15 juta, dan kita akan masukin nilai cash. Oke, berarti ini aku ini dulu. Oke. Totalnya non-current asset nih ya, aku lupa tulis. Total 500.67, ini tinggal kita tambahin aja non-current dan current.
2841310400 itu buat total asetnya. Sekarang kita akan masuk ke total liabilities and equity-nya. Berarti untuk share capital preference kita akan masukin si 246 juta. Untuk share capital ordinary kita akan masukin senilai 145.500.000. Habis itu kita masukin OSBD. OSBD nilainya itu adalah 178.608.000. Habis itu kita akan masukin share premium preference. Itu nilainya kayak awal-awal 9. Share premium ordinary 25 juta. Oke, kita ambil dari soal aja. Kita masukin. Oke. Ada retain earnings juga. Retain earnings ya, 658. Oke. Habis itu ada treasury shares juga ya tadi ya. Senilai 4 jutaan ini. Dan terakhir itu ada si AOC. Other comprehensive income. Nah, ini akan jadi total equity kita. Langsung aja dijumlahin. 489.1.500. Nah, jadi untuk di equity ini sebenarnya yang mengurangi itu cuma treasury share doang. Sisanya itu akan sifatnya menambah gitu. Oke. Nah, masuk ke sini. Non-current liabilities ada si bonds payable. Bonds payable 275 juta. Ada mortgage payable sebesar 376.598. Ini oke. Udah ya. Habis itu ada provision for pension. Ini senilai 65. Jadi totalnya itu adalah 917.030. Nah, itu untuk total non-current liabilities. Untuk non-current liabilities-nya itu masukin aja. Tadi itu ada notes payables yang short term. Mana nih? Nih, 27430. Lalu, kita juga ada bank loan. Ya, bank loan juga short term. Dia banyak pinjam duit nih dalam waktu dekat. Oke. Habis itu, kita ada apa lagi? Ada interest payables. Kita lihat interest payables 33 juta. Lalu kita ada apa lagi? Ada accrued expense. Accrued expense ini 153 juta dan kita ada si accounts payable 175 juta. Jadi treasury shares udah, returns and AOC udah, accrued expense udah, accounts payable juga udah. Oke, good. Dari semua total current liabilities-nya adalah sebesar 435.900. Berarti total liabilities kita adalah 135.218.900. Habis itu kita tambahin sama si ini equity-nya 841.320. Oke, udah sama ya sama asetnya ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu untuk pembahasan di SOFP ini. Lumayan panjang ya videonya teman-teman, cuman ya anggapannya misalkan nih kelas kita mulai di 30, berarti kita akan 30 udah selesai kayak gitu ya, 840. Nah, jadi gitu kurang lebih untuk SOFP, nggak terlalu susah, cuman teman-teman harus tahu pengklasifikasiannya dan ada hitung-hitungannya dikit gitu ya. Oke. Mungkin dari aku cukup. Kalau saya ada ditanyakan, feel free untuk chat aku via line. Nanti akan aku bantu dari situ. Thank you semuanya dan semangat belajarnya.